Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu dengan saya kembali, Rahmat K. Dwi Susilo, di dalam rubrik Sosiologi Enteng-Entengan. Pada kesempatan hari ini, saya ingin menjelaskan mengenai biografi sosiolog termasyhur, klasik yang bernama Ibnu Khaldun. Saya pikir Anda sudah pernah mendengar kata nama sosiolog itu. Anda mungkin juga sudah sedikit banyak tahu dari literatur, apakah dari majalah, apakah dari koran, apakah dari video di YouTube. Tapi menurut saya penting untuk mengulas kembali mengenai sosiolog tersebut, Ibnu Khaldun itu, karena bagi pembelajar sosiologi itu butuh figur sosiolog yang menjadi Anda untuk inspirasi. Bagaimana Ibnu Khaldun menemukan sosiologi, menemukan konsep, menghasilkan teori. Itu pembelajaran yang sangat bagus. Yang kedua, kalau Anda ingin belajar teori sosiologi, butuh imajinasi sosiologi yang banyak. Dan salah satu imajinasinya adalah belajar kepada biografinya Ibnu Khaldun. Kemudian yang ketiga, dan ini sangat penting, kalau Anda belajar teori sosiologi adalah bagaimana mengaplikasikan atau menerapkan teori sosiologi itu sebagai pisau analisis. Dan bagaimana menggunakan teorinya Ibnu Khaldun untuk menganalisis kehidupan sosial kita untuk masyarakat yang sekarang, terutama yang masyarakat kontemporer hari ini. Saya akan memulai dengan sebuah pertanyaan, mengapa Ibnu Khaldun? Saya pikir penting untuk mengetahui bahwa Ibnu Khaldun ini adalah peletak dasar sosiologi. Dari teorinya Ibnu Khaldun itulah muncul teori-teori sosiologi yang lain, yang rata-rata ditekuni oleh ilmuwan atau akademisi dari Barat. Mengapa demikian? Karena Ibnu Khaldun hidup di abad ke-13 dan 14. Sedangkan ilmuwan-ilmuwan Barat seperti Auguste Comte, Emile Durkheim, Karl Marx itu hidup di abad ke-18. Ini artinya apa? Ibnu Khaldun menjadi bapak yang terdahulu di dalam menemukan sosiologi. Oleh karena itu teori Ibnu Khaldun adalah basis dari teori-teori yang muncul setelahnya. Maka tidak heran kalau kita membuka buku-buku sosiologi itu menempatkan Ibnu Khaldun di halaman pertama, di pembahasan pendahuluan. Misalnya Ritzer dan Gottman. Dia membuat buku tahun 2003. Judulnya Modern Sociological Theory. Ibnu Khaldun dimasukkan di bagian awal. Demikian juga Doyle Paul Johnson. Dia menerbitkan buku yang berjudul The Contemporary Sociological Theory, An Integrated Multi-Level Approach, tahun 2008. Dan di dalam pendahuluan penulis mengakui bahwa Ibnu Khaldun adalah ilmuwan yang menjadi dasar bagi teori-teori setelahnya. Kemudian Sam Atkinson tahun 2015 menerbitkan buku The Sociology Book. Sekali lagi, Ibnu Khaldun dimasukkan ke dalam bagian pendahuluan atau bagian awal. Padahal mereka bukan ilmuwan muslim, ilmuwan barat, tetapi secara jernih mengakui bahwa ilmu Ibnu Khaldun berkontribusi di dalam meletakkan dasar-dasar ilmu sosial modern. Oke, kemudian pembahasan berikutnya, siapakah Ibnu Khaldun itu? Nah, Ibnu Khaldun dilahirkan di Tunis. Sekarang di bagian Republik Tunisia, sebuah daerah yang berbatasan dengan Libya dan Aljazair. Dia lahir 732 Hijriah atau 27 Mei 1332. Jadi pada abad ke-13. Dari keluarga Ibnu Khaldun ada sahabat Nabi Sahabat Nabi yang menjadi nenek moyang dari Ibnu Khaldun itu. Namanya Wa'il bin Hujr. Dia pernah menjadi utusan Nabi Muhammad ketika akan berdiplomasi dengan pembesar-pembesar dari Madinah.
Kemudian buyutnya Ibnu Khaldun sendiri pernah bekerja di Bani Hafs ya, di Maghribi sana, di Kesultanan sana. Kemudian kakeknya Ibnu Khaldun pernah menjadi manajer keuangan di pemerintah Tunisia. Sedangkan bapaknya, meskipun hebat juga seperti kakek dan seperti buyutnya, tetapi menjadi intelektual bebas yang tidak memiliki dan tidak mau dan tidak bersedia memiliki jabatan publik. Nah, nampaknya Ibnu Khaldun tidak mengikuti jejak bapaknya itu. Ini mungkin mirip dengan buyutnya. Dia bekerja di sebuah dinasti, seorang raja, kemudian menjadi penasihat, terlibat intrik-intrik politik ya. Kemudian dipercaya sama raja, punya musuh ya, oposisi orang-orang yang tidak suka dengan raja atau dinasti tersebut. Dan Ibnu Khaldun seringkali menjadi korban dari intrik-intrik itu. Ini artinya apa? Kehidupan Ibnu Khaldun ditandai dengan konflik, benturan-benturan internal dari kerajaan, dari kesultanan, dari dinasti, dan dari raja. Oleh karena itu, Ibnu Khaldun itu menyandang lebih dari satu pekerjaan. Kadang sebagai penasihat, kadang sebagai diplomat, kadang sebagai hakim ya. Dan mau tidak mau dia menyentuh ke wilayah-wilayah politis. Nah, dari situlah karakter teori Ibnu Khaldun terbentuk. Jadi, Said Farid Nasr ya, itu mengatakan bahwa Ibnu Khaldun itu bukan intelektual yang menjaga jarak, bukan orang yang mengamati, membuat teori, menganalisis. Tapi dia mengalami sendiri, terlibat di dalam proses-proses dan aktivitas politik, kemudian juga dia menjadi korban dari itu. Makanya menurut saya bahwa teori Ibnu Khaldun itu adalah teori sosiologi perspektif praksis. Jadi belajar teori tidak hanya memverifikasi, menganalisis, tetapi juga menciptakan perubahan-perubahan yang dia bisa lakukan di sekitar dia. Itulah gaya teori Ibnu Khaldun. Oleh karena itu kalau belajar dari biografinya Ibnu Khaldun kita bisa mengambil kesimpulan ada pertanyaan-pertanyaan sosiologis yang bisa kita hasilkan. Pertama, mengapa manusia itu bekerja sama? Mengapa manusia harus bersaing? Dan mengapa muncul konflik-konflik sosial? Mengapa manusia menciptakan persekutuan? Kelompok, organisasi sosial dan organisasi politik. Dan mengapa manusia selalu konflik terus-menerus? Dan bagaimana perubahan sosial itu hadir? Ini beberapa pertanyaan-pertanyaan sosiologis yang bisa kita dapatkan kalau kita belajar biografinya Ibnu Khaldun. Nah itu. Oke, saya pikir di situ dulu aja ya. Kita belum selesai video ini karena nanti saya akan menjelaskan mengenai apa saja konsep-konsep yang dihasilkan oleh Ibnu Khaldun dan bagaimana menganalisis untuk fenomena sosial yang terjadi hari ini. Pokoknya Anda bersabar ya, tunggu video saya berikutnya. Terima kasih Anda menikmati channel saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.